Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Isnawati. Nah, gimana nih kabarnya kalian semua hari ini? Baiklah teman-teman semua, di video kali ini saya akan merekomendasikan film-film yang berjudul tentang pelecehan dan kekerasan yang dialami oleh perempuan. Nah, isu tentang pelecehan dan kekerasan yang dialami oleh perempuan ini sebenarnya udah beberapa bulan terakhir ini di Indonesia tuh lagi marak-maraknya. Karena ada beberapa korban-korban dari kekerasan dan pelecehan seksual itu yang mulai speak up, ngomong di depan publik tentang kekerasan dan pelecehan yang pernah mereka alami. Sebenarnya ini hal yang positif karena dengan begini para pelaku dari kekerasan dan pelecehan seksual ini bisa dihukum dan tentunya bisa menjadi pelajaran banget buat kita para wanita dalam memilih pekerjaan atau memilih teman, seperti itu teman-teman semua. Nah, bagaimana sih rekomendasi film tentang isu kekerasan dan pelecehan seksual? Berikut listnya. Kita ke list yang pertama, yaitu film yang berjudul Provocative yang rilis pada tahun 2016 kemarin, teman-teman semua. Jadi film ini bercerita sebenarnya diangkat dari kisah nyata tentang seorang yang bernama Kiranjit Ahluwalia. Jadi Kiranjit Ahluwalia ini menikah dengan Depak Ahluwalia yang awalnya tuh sikapnya sangat manis. Kemudian setelah itu ketika mereka tuh harus pindah ke Inggris, di Southall, Inggris, Depak ini berubah sikapnya. Nah, berubah sikapnya ini dia sering melakukan penganiayaan dan kekerasan kepada Kiran. Akhirnya selama 10 tahun setelah dia terus-terusan mengalami yang namanya penganiayaan dan kekerasan tersebut, Kiran ini mulai membela atau melakukan pembelajaran untuk memberikan pelajaran kepada si Depak, suaminya, dengan cara dia membakar kaki suaminya. Tapi ternyata karena dibakar tadi kakinya itu, si Depak ini ternyata meninggal dunia. Nah, hal inilah yang membuat Kiran tadi dijatuhi hukuman seumur hidup, teman-teman. Nah, kisah ini yang membuat Southall Black Sisters datang untuk membela Kiran. Jadi Southall ini datang karena mengetahui bahwasanya yang dilakukan oleh Kiran ini adalah pembelaan diri. Nah, kemudian pada saat itu Southall Black Sister ini melakukan banding, dan tentunya ini membuka mata dunia bahwa Kiran itu adalah korban dari kekerasan yang dilakukan oleh Depak, suaminya. Nah, kasus pembunuhan karena KDRT ini kini dikenal sebagai Arfi Ahluwalia dan tercantum dalam buku teks hukum Inggris. Jadi film ini diilhami dari kasus yang dialami oleh Kiranjit Ahluwalia. Nah, itu untuk film yang pertama. Kita ke list yang kedua. Kita ke list yang kedua yang berjudul No One Killed Jessica pada tahun 2011. Jadi film ini rilis pada tahun 2011. Sebenarnya ini juga diangkat dari kisah nyata, teman-teman. Film ini diangkat dari kasus pembunuhan Jessica Lal yang terjadi pada 30 April 1999. Nah, Manis, anak seorang politisi besar India itu membunuh seorang pelayan bar bernama Jessica hanya karena Jessica menolak untuk melayani Manis. Jadi, kisah ini itu sebenarnya sedikit agak miris ya, teman-teman semua. Nah, jadi Jessica ini dibunuh karena menolak untuk melayani Manis tadi, teman-teman. Nah, Sabrina Lal atau kakak dari Jessica ini berusaha mengungkap kasus pembunuhan ini dan mencari keadilan untuk adiknya Jessica. Ada banyak saksi dalam pembunuhan, sebenarnya banyak banget saksi dalam pembunuhan itu, namun mereka semua bungkam hanya gara-gara kekuasaan dari ayahnya Manis tadi. Nah, bahkan barang bukti pun ditukar hingga membuat Manis dibebaskan. Nah, sehingga di sini ada reporter yang bernama Mera Gaiti yang mendengar kebebasan Manis, akhirnya turun tangan. Nah, dia membantu Sabrina mencari bukti sekaligus membongkar kemerosotan hukum dan pengaruh kekuasaan. Akhirnya memancing simpati dari masyarakat, kemudian menggugat kembali untuk Jessica. Nah, itu dia untuk film yang kedua. Kita lanjut ke list yang ketiga. Nah, di list yang ketiga yaitu film Gulab Geng. Gulab Geng ini film yang rilis pada tahun 2014. Sebenarnya ini film fiksi ya, teman-teman. Tetapi kelompok wanita yang mengenakan sari berwarna pink ini memang ada. Jadi memang sebenarnya
Gulab Geng ini adalah kelompok wanita yang menggunakan sari berwarna pink. Nah, itu memang ada di India, tetapi dibuatkan dalam film, tapi ceritanya fiksi. Nah, wanita-wanita tersebut itu disebut Gulabi Geng atau kelompok yang menginspirasi dari film Gulab Geng tadi, teman-teman. Kelompok ini terbentuk sebagai respon terhadap meluasnya kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan lain terhadap wanita. Jadi kelompok ini berdiri karena adanya kekerasan atau kekerasan KDRT dan kekerasan terhadap wanita. Nah, film ini sendiri bercerita tentang Rajo, pemimpin Gulab Geng. Ini kelompok yang membela kaum wanita yang tertindas, baik dari suami, politisi, ataupun polisi. Nah, keinginannya untuk memperjuangkan hak wanita ini membuat Rajo memutuskan untuk mengambil bagian di panggung politik. Nah, Sumitra yang mendengar keikutsertaan Rajo di pemilu berusaha menyingkirkan Rajo. Dia memerintahkan antek-anteknya untuk membunuh anggota Gulab Geng. Rajo tak tinggal diam, dia mempersiapkan pembalasan untuk Sumitra yang telah menyerang anggotanya. Teman-teman semua, film ini aku rekomendasikan buat teman-teman untuk nonton karena seru banget. Di situ kayak perkelahian antara wanita. Dan juga banyak banget kisah-kisah dari anggota-anggota Gulab Geng ini yang bisa menginspirasi kita. Kemudian kita lanjut ke list yang keempat. List yang keempat yaitu judulnya Pink yang rilis pada tahun 2016. Film ini dibintangi oleh Amitabh Bachchan ya teman-teman semua. Film ini bukan cuma film biasa. Film ini mengajarkan kita tentang kesetaraan gender, bahkan diputar khusus di kepolisian Rajasthan untuk melatih mereka lebih peka dan bijaksana terhadap hak dan martabat wanita. Jadi luar biasanya film ini tuh pernah diputar di kepolisian di India, di Rajasthan. Itu agar polisi-polisi tersebut di sana itu bisa mempelajari tentang hak dan martabat seorang wanita. Pink ini juga mendapat undangan untuk pemutaran di markas besar PBB di New York City, teman-teman. Wah, film ini memang keren banget. Jadi kalau kalian misalnya nonton, itu tuh benar-benar membuat kita, oh ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Keren banget teman-teman. Aku udah nonton dan benar-benar keren. Nah, cerita film ini itu berkisar tentang 3 wanita yang muda dan hidup mandiri. Mereka adalah Minal, Palak, dan Andrea. Mereka mendapat ancaman dan teror dari Rajfer dan teman-temannya karena Andrea sudah memukul kepala Rajfer dengan botol bir yang menyebabkan perdebatan hebat. Nah, tapi Andrea tadi kan sudah melapor tuh ke polisi, tetapi polisi malah menghalangi mereka untuk mengajukan pengaduan terhadap Rajfer karena Rajfer ini berasal dari keluarga politisi ternama di India. Andrea dan teman-temannya mendapat bantuan dari Dipa, pengacara terkemuka yang sedang dalam masa pensiun. Nah, ini diperankan oleh Amitabh Bachchan. Rajfer menuduh Andrea dan teman-temannya sebagai pelacur, namun Depak menegaskan bahwa wanita yang pulang terlambat dan keluar dari rumah ingin mandiri minum bersama dan sebagainya tidak bisa dicap sebagai pelacur. Mereka hanya melindungi diri dan dari upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Rajfer. Sebenarnya sih di sini tuh lebih banyak mereka mengatakan bahwasanya seharusnya wanita itu tinggal di rumah untuk tidak keluar rumah. Ini tuh benar-benar luar biasa banget cara Depak bagaimana dia membela kliennya di sini. Kemudian kita ke film yang kelima. Film yang kelima ini judulnya Mom Guys. Ini rilis pada tahun 2017. Ini tuh sebenarnya film terakhir dari seorang aktris India meninggal. Nah, jadi ini film yang bercerita tentang perjuangan seorang ibu yang bernama Devki, itu memperjuangkan hak anaknya yang bisa dibilang ekstrim. Namun dari sini kita bisa melihat bagaimana terlukanya seorang ibu ketika melihat ketidakadilan terjadi dalam hidup anaknya. Nah, cerita ini bermula pada Arya yang pergi menikmati pesta Valentine. Di sana Arya diperkosa secara brutal oleh Charles, Mohit, Jagan, dan Babu. Dia bahkan ditinggalkan di selokan dalam keadaan sekarat. Setelah sadar, Arya mengatakan kalau dia diperkosa oleh keempat pria tadi, tapi karena keadaan Arya saat ditemukan dalam pengaruh alkohol, keterangan ini dianggap tidak valid dan tidak bisa dijadikan bukti. Nah, Devki dan suaminya semakin menderita melihat kondisi Arya, bahkan melihat Arya yang ingin bunuh diri. Kemudian Deka, itu adalah seorang detektif miskin datang untuk membantu Devki. Dia mencari informasi tentang pelaku pemerkosaan Arya. Dengan caranya sendiri, Devki memberikan pelajaran pada keempat pria tadi, mulai dari meracuni hingga menghabisi nyawa salah satunya.
Nah, di sini tuh kelihatan banget bahwasanya perjuangan seorang ibu tuh nggak ada batasnya, guys. Jadi walaupun di sini Devki itu adalah ibu tiri dari Arya, tetapi itu dia berusaha menjadi seorang ibu yang baik banget buat Arya. Jadi kita bisa lihat bagaimana perjuangannya Devki untuk memperjuangkan hak-hak yang harus didapatkan oleh Arya. Kemudian kita ke film yang keenam. Kemudian kita ke film yang keenam yang berjudul Firebrand. Firebrand ini rilis pada tahun 2019 yang bercerita tentang Sunanda, seorang pengacara perceraian yang selalu membela hak-hak wanita. Dia sering berurusan dengan kasus pemerkosaan, kemudian pelecehan rumah tangga, penyakit mental, kompleksitas pernikahan, seks, dan cinta. Bahkan siap membela wanita kaya meski maju dengan tuntutan yang tidak benar-benar adil. Nah, di antara kasus-kasus yang dia hadapi, hubungan dia dengan Madhav Patkar tidak berjalan baik. Meski suaminya amat mencintai Sunanda, hubungan mereka di tempat tidur pun penuh dengan kegelisahan. Bahkan Sunanda tidak pernah menikmati hubungan seksual mereka, dia justru merasa tersiksa. Dan ternyata semua ini berasal dari trauma masa lalu yang dia simpan. Nah, meskipun memiliki ending yang cukup kontroversi, ya, ternyata film ini memang benar-benar endingnya kontroversi banget. Tapi nyatanya film ini tuh mengajarkan kepada kita bahwa trauma masa lalu dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Bahkan cara orang memutuskan sesuatu itu juga sangat terpengaruh dengan trauma di masa lalunya. Itulah kenapa kita diajarkan untuk memaafkan menjadi kata yang sangat penting, terutama memaafkan diri sendiri, teman-teman. Jadi di film ini kita belajar bahwasanya memaafkan diri sendiri itu lebih penting, sangat-sangat penting untuk kehidupan kita ke depannya seperti apa. Kita lanjut ke film yang ketujuh. Nah, film yang ketujuh ini judulnya Sony, yang rilis pada tahun 2019. Jadi gagasan film Sony ini sebenarnya muncul karena banyaknya artikel yang di India, terutama di Delhi, itu tentang pemerkosaan yang sering terjadi pada wanita pada tahun 2012. Nah, dari artikel-artikel tersebut, dia juga melihat bagaimana reaksi petugas wanita atau polisi wanita dalam menghadapi kasus kekerasan seksual ini, bahkan mengamati langsung rutinitas mereka. Nah, filmnya sendiri itu bercerita tentang Sony, seorang perwira polisi yang sering mengalami berbagai insiden di dalam tugasnya dan kehidupannya. Namun, posisinya sebagai polisi sering banget dipandang sebelah mata. Jadinya Sony pernah memukul seorang pria yang mencoba melecehkannya, serta menampar seorang perwira angkatan laut yang mabuk yang mengemudi tanpa lisensi, tapi ujung-ujungnya justru Sony yang mendapat teguran dari atasannya. Nah, kemudian juga di sini Sony berteman dengan Kalpana Umnat, seorang perwira senior sekaligus istri dari perwira tinggi di kepolisian Delhi. Ketika Sony pergi ke kamar kecil wanita di sebuah restoran, dia bertengkar dengan sekelompok pemuda yang mengonsumsi narkoba. Namun pemuda itu dibebaskan karena pengaruh ayah salah satu dari pemuda tadi. Tapi kali ini Kalpana tak tinggal diam, dia ikut membantu Sony untuk menjerat kembali pemuda-pemuda tersebut. Itulah tadi list atau rekomendasi film dari aku tentang perjuangan seorang perempuan melawan kekerasan dan pelecehan seksual yang saat ini isunya tuh lagi marak-maraknya di Indonesia. Dan semoga teman-teman semua yang pernah mengalami kekerasan dan pelecehan seksual untuk berani speak up, ngomong dimanapun kalian. Ayo kita ngomong bareng untuk membahas masalah ini, biar pelaku yang melakukan pelecehan seksual ataupun kekerasan terhadap wanita ini bisa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Teman-teman semua, jangan mendiamkan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap wanita, karena itu membuat orang tersebut yang melakukan pelecehan seksual itu bisa jadi melakukannya lagi terhadap orang lain. Dengan kita ngomong, speak up terhadap apa yang pernah kita alami, ini bisa membuat orang lain tidak menjadi korban berikutnya. Teman-teman semua, saya pernah sekali melihat secara langsung bagaimana pelecehan seksual terhadap teman saya sendiri di dalam lift di sebuah pasar di Indonesia, di Jakarta. Dan ketika itu saya tuh benar-benar kesel banget sama orangnya, karena orangnya tuh kayak sok-sok tidak tahu gitu, teman-teman. Jadi kalau kita berani speak up untuk ngomong terhadap kekerasan seksual yang pernah kita alami, itu bisa mengurangi korban-korban berikutnya. Terima kasih atas video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa
like, komen, dan subscribe video-video saya berikutnya. Dan semoga video yang saya berikan atau video-video yang saya upload bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.